Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Alianaza dengan NIM 43040250061. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh Ibu Setia Utami MPSI. Dalam video ini saya akan mereview film yang berjudul Through the Darkness dari sudut pandang psikologi. Identitas film ini berjudul Through the Darkness yang disutradarai oleh Park Bo-ram dan ditulis oleh Selina. Film ini rilis pada tahun 2022. Film ini berasal dari negara Korea Selatan dengan genre film thriller, psikologi kriminal, true story. Tokoh utama pada film ini ialah Song Hye-young. Sinopsis dari film ini ialah film ini menceritakan tentang kehidupan seorang profiler kriminal pertama di Korea Selatan yang bernama Song Hye-young. Film ini berlatar di Korea Selatan pada tahun 1990-an yang pada saat itu masyarakat hidup dalam ketakutan akibat serangkaian kasus pembunuhan berantai yang terjadi. Song Hye-young yang bekerja di Kepolisian Nasional di Korea Selatan memiliki empati tinggi dan kemampuan untuk memahami pola pikir manusia. Ia menyadari bahwa untuk menangkap pelaku kejahatan tidak cukup dengan mencari bukti fisik, tapi juga dengan memahami cara berpikir dan motif psikologi para pelaku. Dalam proses pemecahan kasus ini, Song Hye-young menghadapi berbagai macam tantangan. Meskipun begitu, ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu bahwa memahami sisi gelap manusia bukan untuk membenarkannya, tapi untuk mencegahnya terjadi kembali. Film ini merupakan perjalanan emosional dan profesional seorang profiler yang berjuang di antara empati, logika, dan trauma psikologis. Film ini juga menggambarkan bagaimana psikologi kriminal digunakan untuk memahami dan mengungkap kasus kejahatan. Lanjut ulasan karakter para tokoh dalam film ini. Tokoh utama dalam film ini bernama Song Hye-young yang digambarkan sebagai pribadi yang tenang, analitis, dan penuh empati. Berbeda dengan rekan-rekannya yang lain, Song Hye-young lebih memilih mendengarkan dan memahami pelaku kejahatan daripada langsung menghukumnya. Dari sisi psikologi, dia menjadi seorang yang menunjukkan empati tinggi dan kemampuan mengendalikan emosi yang sangat baik, terutama saat berhadapan dengan kasus yang mengerikan. Terdapat perkembangan mata juga terlihat dari cara Song Hye-young belajar menjaga emosionalnya, bisa membedakan antara waktu pekerjaannya dan kehidupan pribadinya yang menunjukkan resiliensi atau daya tahan mental yang kuat yang cukup baik. Setelah melihat bagaimana karakter utama tadi, kita juga dapat memahami pesan film dari gaya bahasa dan suasana visual yang digunakan dalam film ini. Film ini menggunakan gaya bahasa yang tenang, formal, dan realistis, menggambarkan suasana kerja di kepolisian yang penuh tekanan. Dan juga pemilihan kata dan ekspresi wajah tokoh yang menunjukkan emosi yang ditekan dan dikendalikan, yang mencerminkan dunia psikologi kriminal yang penuh kehati-hatian.
Secara visual, film ini juga menggunakan pencahayaan redup dan warna gelap untuk menegaskan suasana misterius serta konflik batin para tokoh. Gaya bahasa dan visual yang digunakan dalam film ini mendukung tema film, yaitu usaha manusia untuk memahami sisi gelap tanpa kehilangan empati. Setelah melihat gaya bahasa tadi, kita juga dapat melihat bahwa film ini memiliki banyak kelebihan, terutama dalam menggambarkan teori psikologi di dunia nyata. Salah satu kelebihan dari film ini mampu menampilkan secara mendalam, yang artinya film ini tidak hanya memperlihatkan kejahatan saja, tetapi juga film ini berusaha untuk memahami alasan psikologis atau alasan dibalik kejahatan itu terjadi. Dari sisi psikologi, film ini berkaitan dengan teori belajar sosial Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, perilaku manusia itu terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan, terutama melalui pengamatan dan peniruan. Dalam film ini, banyak pelaku kejahatan yang sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kekerasan dan trauma pada pengalaman masa lalu. Selain itu, film ini juga berkaitan dengan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, yang dimana menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terbentuk dari konflik antara ego, ego, dan superego. Terus kelebihan lain dari film ini adalah bagaimana tokoh utama menunjukkan konsep empati yang sejalan dengan teori dari Carl Rogers dalam psikologi humanistik. Carl Rogers menjelaskan bahwa empati adalah kemampuan memahami orang lain dari sudut pandangnya tanpa menghakimi atau menolak. Nilai empati ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yang dimana ayat ini menekankan pentingnya saling memahami dan menumbuhkan kasih sayang, bahkan terhadap orang yang berbuat salah. Maka dari itu, film ini bukan hanya memberikan penjelasan secara psikologi, tetapi juga pesan moral dan spiritual bahwa memahami manusia bukan berarti membenarkan kejahatannya atau kesalahannya, melainkan berusaha mencegah dan memperbaikinya agar tidak terulang lagi dengan empati. Setelah tadi penjelasan tentang kelebihan dan nilai psikologis yang terdapat dalam film ini, tentu saja film ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah dari segi alur cerita film. Alur cerita film ini bergerak dengan ritme yang lambat karena lebih menonjolkan proses berpikir, analisis, dan wawancara yang mendalam antara profiler dan pelaku. Yang kedua, dari segi visual dan tone warna, film ini didominasi dengan warna
gelap dan suasana yang mencekam, yang mencerminkan dunia psikologis yang kelam. Yang ketiga, film ini kurang memberikan konflik emosional di luar kasus kejahatan atau dari latar belakang atau kurangnya latar belakang pribadi Song Hye-yong yang tidak dijelaskan terlalu dalam, sehingga penonton kesulitan melihat sisi emosional atau perkembangan karakter pribadi dari Song Hye-yong. Terus terdapat kesan pribadi. Secara saya pribadi, menurut saya film Through the Darkness ini sangat berkesan. Film ini membuat saya lebih paham bahwa setiap perilaku manusia itu pasti ada latar belakangnya atau ada alasan lah dibalik itu semua, dibalik semua yang terjadi. Dari film ini saya belajar bahwa memahami seseorang tidak berarti membenarkan kesalahannya, tetapi berusaha melihat dari sisi kemanusiaannya. Film ini juga mengajarkan pentingnya empati, kesabaran, dan cara berpikir terbuka dalam memahami perilaku manusia. Menurut saya, inilah yang menjadikan Through the Darkness bukan hanya menjadi sebuah film, tapi juga terdapat pelajaran psikologi yang menyentuh di hati. Lanjut untuk rekomendasi tontonan. Film ini sangat direkomendasikan untuk penonton yang tertarik dengan psikologi, analisis perilaku, dan kisah kemanusiaan yang mendalam. Terus film ini cocok bagi orang yang ingin memahami cara berpikir manusia dari sudut pandang ilmiah. Selanjutnya, sejauh mana film ini dijadikan referensi psikologi. Film Through the Darkness ini dapat dijadikan referensi yang sangat baik dalam mempelajari psikologi kepribadian dan psikologi kriminal dan perilaku manusia dalam konteks sosial. Film ini menampilkan penerapan nyata dari teori-teori psikologi seperti yang tadi disebutkan, yang dari teori Sigmund Freud, teori dari Albert Bandura, dan teori dari Carl Rogers. Terus melalui karakter Song Hye-yong, si tokoh utama tadi, bisa dilihat bagaimana proses memahami perilaku manusia yang dilakukan secara ilmiah namun tetap berempati. Demikian review yang bisa saya lakukan dari film Through the Darkness ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Melalui film ini saya belajar bahwa psikologi bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami manusia dengan hati, empati, dan
pemikiran terbuka. Semoga review ini bisa memberikan manfaat dan membantu kita semua melihat bahwa ilmu psikologi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.